Film kali ini nyeritain tentang seorang wanita cantik yang bernama Francesca yang mesti bertahan hidup dengan mengundi apem embemnya karena hutang dari suaminya yang baru saja meninggal karena kecelakaan. Gimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan Francesca yang lagi tidur dan ditelepon sama pihak kepolisian kalau suaminya baru saja kecelakaan. Francesca langsung nelpon temennya dan singkat cerita dia sama temannya pun melihat suaminya Francesca yang udah nggak bernyawa karena kecelakaan itu. Francesca pun sangat sedih karena sekarang dia jadi janda kembang anak satu. Dan karena dia good looking banget, pas orang-orang pada tahu dia udah jadi janda, mulai semua pada jelalatan sama si Francesca ini. Bapaknya sempat nanyain dia mau tetap di kotanya atau ikut sama bapak biar Francesca enggak kesepian. Tapi karena dia itu orang yang cukup terkenal di kota dan karena dia dan suaminya banyak teman sama anaknya yang juga masih sekolah, akhirnya dia pun mutusin tetap di kota. Dan setelahnya dia pun ketemu sama pengacaranya yaitu Cesar. Di sana bukannya dapat warisan, tapi Francesca malah dapat surat utang dari suaminya. Jadi dulu suaminya bikin usaha tapi gagal dan malah ninggalin utang yang banyak banget. Awalnya Francesca santuy karena mikir semua utangnya itu bakalan lunas kalau dia jualin asetnya. Tapi ternyata itu aja nggak cukup dan dia akhirnya jadi overthinking. Нет аппетита? Pas di rumah dia bilang ke pembantunya kalau dia udah nggak bisa bayar pembantunya lagi. Tapi si pembantunya bilang kalau dia bakalan netep meskipun nggak dibayar karena dia enjoy banget kerja di sana. Keesokan harinya Francesca ngedatengin salah satu toko baju bermerek langganan dia. Karena di sana kelihatan semua orang pada akrab sama dia. Dia pun ketemu manajernya yaitu Christina. Dan ternyata dia di sana buat minta job sama Christina ini. Karena dia teman baik sama Christina, akhirnya di hari itu juga Francesca kerja di sana sebagai pegawai. Я тоже. Tapi belum berapa lama datanglah sahabatnya Francesca yang golongan kelas kakap, yaitu Carla dan Serena, yang niatnya mau beli mantel. Tapi mereka berdua kaget pas ngelihat Francesca yang kaya itu jadi pegawai di sana dan merasa malu karena punya teman sekelas pegawai. Lalu terlihat ownernya butik itu datang dan nyapa Francesca. Mereka pun berdansa ringan tapi tangan dari owner itu enggak disekolahin. Sampai akhirnya dia pun nyolek apem embem milik Francesca. Francesca pun langsung kaget dan mundur pasang kuda-kuda. Lalu manajernya pun datang dan negur bosnya sendiri. Tapi Francesca yang terlanjur males karena dilecehin pas kerja langsung berhenti dari sana. Setelah itu scene berpindah ngasih lihat Francesca yang lagi ngejual kapal pesiarnya ke Cesar. Tapi Cesar mulai kelihatan nih ngibulnya. Karena dia beli kapalnya Francesca dengan harga yang sangat murah dan beralasan kalau kapalnya itu udah tua dan reot sama butuh banyak restorasi. Keesokan harinya pun Carla dan Serena mau main ke rumah Francesca. Tapi mereka berdua kaget setelah melihat barang-barang Francesca diangkutin sama kuli angkut. Mereka pun masuk dan melihat Francesca yang duduk ngawasin si tukang kuli. Ternyata Francesca jualin barang-barang miliknya yang dia pikir udah nggak terlalu penting. Мое почтение. Здравствуйте. Habis itu Francesca juga bilang ke teman-temannya dia ada ide buat melelang baju dan tas brandednya. Tapi sahabatnya ini pun langsung berinisiatif buat ngambil alih dan ngatur lelangnya biar Francesca tinggal diam menunggu terima duit aja. Singkat cerita hari pelelangan pun dimulai dan yang ikut itu banyak banget. Dan kelihatan saking seriusnya buat nyari duit, sampai-sampai Francesca juga ngejual baju yang lagi dia pakai karena ada yang nanyain. Я ничего не понимаю. Dan habis itu Francesca pun pergi dari tempat pelelangan itu ke sebuah pantai buat merenungi nasibnya yang harus menjual barang-barang berharganya karena dia butuh duit. Setelah itu kelihatan juga ada pejabat yang ngajak Francesca buat ngedate. Mulai dari Enrico yang udah punya istri dan 3 anak, ada juga seorang duda yang merupakan komandan militer. Tapi duda ini ternyata faker, di mana semua barang-barangnya dikasih itu KW-KW-an. Dan gak itu aja, ternyata giginya juga KW. Setelah beberapa date yang mengerikan itu pun, Francesca kumpul sama teman-temannya dan ngegibahin para om-om hidung belang itu.
Tapi tiba-tiba ada suaminya Carla yang bernama Sandro datang dan bilang anaknya Carla minta dikelonin. Carla pun keluar dari sana dan gak sengaja Francesca melihat isi lemari Carla dan nemuin mantel bulunya yang familiar. Serena yang lagi kobam langsung nyepil kelakuan temannya yang ternyata Carla manfaatin acara pelelangan kemarin buat ngambil alih mantel itu alias nyolong. Francesca pun jadi kesel dan kecewa karena merasa dikhianati sahabatnya sendiri. Akhirnya untuk balas dendam, Francesca pun mengundang Sandro ke rumahnya dan ngajakin ngelakuin perpusrengan. Habis selesai mereka beradu keringat. Sandro pun keceplosan dan bilang kalau bakal ngelakuin apa aja buat Francesca. Francesca pun langsung minta Sandro buat bawain balik mantelnya yang udah diambil sama istrinya. Tapi Sandro yang dengar hal itu pun jadi marah banget dan bilang kalau itu bakal ngancurin rumah tangganya. Francesca pun keep santai sambil ngudut. Dan pas Sandro lagi beres-beres, dia pun ngancem Sandro terus bilang kalau dia bakal nyepil kejadian malam ini kalau dia nggak ngasih Francesca mantel bulunya. Keesokan harinya pas Francesca lagi ngobrol sama Serena di rumahnya, tiba-tiba datang paketan dari Sandro yang ternyata isinya mantel bulunya Francesca. Serena yang melihat mantel bulu itu pun langsung bingung, kok bisa sih Francesca ini dapetin balik mantelnya Carla. Tapi Francesca nggak banyak omong dan langsung capcus buat ngejual mantelnya itu ke kolektor mantel bulu. Karena hal itu dia pun dapat banyak duit dari sana. Dan uang itu pun dipakai buat bayar sewa rumah, bayar SPP anaknya, dan lebihnya dipakai buat beli mobil bekas biar dia nggak perlu lagi naik motor butut itu. Keesokan harinya Carla datang ke rumah Francesca dan minta Francesca buat balikin mantel bulunya. Tapi Francesca pun jawab dengan santuy kalau mantel bulunya itu udah laku. Carla yang akhirnya kesel murka, akhirnya nge-spill kelakuan suaminya Francesca kalau dia itu ternyata pernah selingkuh sama Camilla. Francesca pun cuma bisa diam menghela napasnya dan akhirnya dia pun pergi buat ngelabrak si Camilla. Di sana dia pun dikasih tahu Camilla kalau dia udah selingkuh sama suaminya itu selama 3 tahun. Dan Francesca pun baru tahu kalau pas malam kecelakaan itu suaminya di perjalanan pulang setelah melakukan perpusrengan bareng Camilla. Habis dia tahu kebusukan suaminya, Francesca langsung ngebuang semua foto-foto suaminya itu. Dan sampai-sampai dia ngebuang cincin kawinnya. Gak butuh waktu lama buat Francesca self-healing. Akhirnya dia pun dapat ide buat bikin pengundian. Di mana nanti pemenangnya bakal ngasih uang jajan ke Francesca selama 4 tahun. Dan selama itu juga pemenang itu bebas ngapa-ngapain sama Francesca. Syaratnya pendaftaran harus dibayar langsung ke Francesca. Dan Francesca cuma butuh 20 pendaftar, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Dan tugas Cesar adalah buat infoin undian ini ke para sugar daddy yang ada di kota itu. Francesca juga bakal ngasih persenan sebagai jatahnya si Cesar. Malamnya Francesca sama Cesar pun datang ke acara para sultan di kota itu. Dan benar aja nggak butuh waktu lama buat kabar pengundian itu kesebar dan banyak banget yang daftar. Tapi beberapa juga ada yang mau ngasih tes fisik dan visi misi dulu sebelum mendaftar. Dan semua pendaftar pun dikoordinir sama Cesar. Tapi walaupun udah dapat persenan, Cesar tetap korupsi lagi dan bilang ke para peserta kalau pemenangnya ntar dapat PPN lagi yang bakalan masuk ke kantongnya dia. Kabar pengundian itu pun kedengeran sampai ke kuping mama mertuanya dan mereka pun ketemuan. Di sana mama mertuanya Francesca bilang kalau dia malu punya menantu kayak Francesca. Dan dia bilang jangan libatin cucunya apapun yang terjadi. Si nenek ini terus ngerosting sampai akhirnya Francesca pun naik pitam lalu bilang kalau dia kayak gini karena keluarga suaminya lepas tangan setelah kecelakaan. Dan utang suaminya itu banyak banget. Который заберет ребенка у матери, чтобы отдать тебе. Пойдем, Джулия. Besoknya pas di sekolah pun Serena ngedatengin Francesca dan bilang kalau suaminya itu joinan di pengundian itu. Serena pun kecewa banget sama Francesca. Tapi Francesca nggak tahu apa-apa pun nggak bisa ngejelasin karena Serena nyerocos dan main pergi gitu aja. Francesca pun nggak tinggal diam dan langsung ngedatengin suaminya Serena pas di kantornya lagi rapat. Francesca nyuruh Gustavo buat batalin kepesertaannya. Tapi Gustavo nggak mau ngebatalin kepesertaannya di undian Francesca dan bilang kalau dia nggak bakal nyia-nyiain kesempatan buat nyobain apem embemnya Mama Gurih. Francesca pun kebawa pikiran sampai dia overthinking pas lagi make skincare dan jadi kelihatan kayak habis disemprot.
Singkat cerita, malamnya Francesca ngedatangin acara dari para sultan lagi. Dan dia pun kaget banget setelah tahu Camilla si pelakor ternyata ikut undian itu juga. Setelah tahu hal itu, Francesca pun langsung main ke rumah Caesar dan nyampein keluh kesahnya. Dia bilang mau batalin undian karena takut yang menang itu orang nggak bener. Tapi Caesar yang busuk ini malah ngeyakinin Francesca buat konsisten sama omongan awalnya dan ngasih kehidupan layak ke anak-anaknya. Ternyata Caesar juga ikut di undian itu karena dia suka sama Francesca. Tapi dia malah alasan kalau hal itu dia lakuin biar Francesca bisa tenang. Francesca pun kebawa suasana sama Caesar yang sok-sok sweet ini. Tapi pas mereka mau berpatukan, tiba-tiba ceweknya Caesar ngegap. Dan akhirnya Francesca pun pulang. Keesokan harinya pas Francesca lagi jalan-jalan sama anaknya, dia nggak sengaja nabrak orang yang mukanya mirip Messi. Francesca yang baik ini pun langsung bawa orang pingsan itu ke rumahnya buat diobatin. Dan karena dia lagi ngobatin orang, anaknya pun berangkat sekolah sama bibinya. Antonio si kembaran Messi ini pun nyoba buat ngegodain Francesca. Tapi Francesca nggak menghiraukan itu. Lalu pas Antonio nyoba jalan pun dia malah jatuh karena belum benar-benar pulih. Francesca pun panik melihat orang ini pingsan lagi. Tapi setelah Francesca teliti, ternyata Antonio cuma pura-pura. Dan setelah dipancing dengan aroma apem embemnya, dia pun langsung ngasih tanda-tanda kehidupan. Sampai pas pembantunya pulang, dia nggak nemu Francesca dan nemu armornya saja. Tapi ternyata Francesca sama Antonio itu nggak melakukan pushrank. Mereka ternyata anak senja dan lebih memilih ke pantai buat ngobrol-ngobrol. Pas malamnya Francesca diajak ngedate lagi sama salah satu sultan. Tapi ternyata Antonio juga di sana dan gabung table sama mereka. Si Antonio kepedean ini langsung ngaku-ngaku jadi pacarnya Francesca dan terus-terusan nyerocos. Karena si sultan ini kesel sama cocotan Antonio, akhirnya dengan kekuasaan yang ada pun dia nge-kick Antonio dari restoran itu. Dan akhirnya Messi KW ini bonyok lagi. Antonio pun mengantar Francesca pulang. Dan pas udah nyampe, Francesca bilang ke Antonio buat lupain aja Francesca. Karena kelihatannya Antonio ini tergila-gila banget sampai segitunya rela dibonyokin. Dan Francesca pun masuk tapi masih kepikiran sama Antonio. Antonio yang kayaknya lagi sagene ini pun tiba-tiba nyelonong masuk ke rumahnya Francesca. Dan langsung aja mempushrank Francesca tanpa permisi-permisi. Francesca yang malu-malu tapi mau akhirnya ikut-ikut aja. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di pendaftaran peserta terakhir, di mana yang daftar itu kakek Sugiono Italia version. Sebelum dia ngedaftar, dia pengen ngeliat gimana sih wujudnya Francesca pakai gaun almarhum istrinya dulu. Dan namanya cewek cantik pakai baju apa aja pasti udah masuk. Akhirnya Francesca pun malah kelihatan kayak Cleopatra. Setelah deal, Caesar seneng banget karena acara pengundian itu pun udah dekat. Dan cuan pun udah di depan mata. Tapi Francesca masih kepikiran sama Antonio. Dan pas pulang ternyata di rumahnya ada Antonio yang lagi main sama anaknya. Langsung aja tanpa basa-basi mereka pun langsung melakukan perpushrankan lagi. Dan setelah ngerasain apem-embemnya Francesca, entah ada apa yang ada di otaknya Antonio. Paginya dia pun nyepil kalau dia udah tahu tentang pengundian itu sebelum mereka pertama bertemu. Dan dia sengaja acting ditabrak biar dia bisa ngedapetin duit pendaftarannya itu. Francesca pun kecewa banget sama hal itu dan langsung ninggalin Antonio. Francesca yang masih sedih karena Antonio pun kena masalah lagi. Di mana undiannya dia ternyata sampai ke kupingnya polisi. Dan Caesar pun ditahan karena ngelakuin undian ilegal. Francesca akhirnya datang ke kantor polisi itu bareng sama pengacara. Dan pas lagi di interview, dia pun ngeles dan bilang kalau hadiahnya itu kapal pesiar. Pak polisi yang mikir kayaknya masuk akal nih. Akhirnya ngebebasin semua tahanan. Dan akhirnya di suatu acara mereka semua berkumpul dan para sugar daddy ini nggak mau rugi lalu maksa Caesar buat ngundi kapal pesiarnya. Karena biaya pendaftaran udah masuk ke kantongnya Francesca. Di sini ternyata plot twistnya. Karena ternyata Francesca ngambil jalan bener dan nggak perlu repot-repot ngobrol apem-embemnya. Dan dia tetap dapat duit buat menunjang kehidupannya. Di sini juga ketahuan harga asli dari kapal pesiar yang dijual Francesca di awal film ke Caesar itu 3 kali lipat dari biaya pendaftaran undian. Scene lalu berpindah di hari pengundian, di mana interrogator polisi nyariin Francesca di bandara yang mau pindah ke kota lain bareng sama anak dan pembantunya. Pak Pol dan Francesca lalu berpisah dan film pun ditutup dengan senyuman dari mamah gurih yang super cantik ini dan film pun tamat.
Oke baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.